Oke, selamat malam. Selamat malam, Adila. Dengan ada standby selain Mbak Adila. Pipa lagi di mana? Di kantor ya? Suara aman ya? Nggak terlalu kecil ya kedengaran ya? Oh, di rumah. Gimana kerjaannya? Oke, kita agenda selamat malam. Belum ada yang standby lagi ya, selain Mbak Pipa ya. Baru Mbak Pipa aja yang standby ya. Malam, Mbak. Oke, selamat malam teman-teman. Oke, sudah standby. Kalau sudah ada yang standby, saya izin absen ya. Supaya tidak ada yang tertinggal absennya ya teman-teman ya. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Jadi, buat teman-teman, kalau nanti silakan dilanjutkan ya terkait dari UTS yang kemarin dari kemarin sampai bab 2 aja, berarti lanjutkan sampai selesai ya teman-teman untuk UASnya nanti ya. Jadi silakan bagi yang sudah selesai dan sebelum waktu UAS dan ingin presentasikan jurnalnya juga silakan ya teman-teman ya di sisa pertemuan kita ya teman-teman semua ya. Kita agendanya kita hari ini akan bahas terkait beberapa pendukung sistem operasi lainnya ya, operating system support ya teman-teman semuanya. Di antaranya nanti kita yang kedebas ada beberapa ya, yaitu terkait pengamanan dan juga ada proses dan tips ya teman-teman semua ya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit terkait uh, bab tiganya ya, dan juga dan seterusnya ya. Jadi buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan juga silakan ya. Wah, absensinya mau lewat Telegram juga boleh, silakan absensi dulu dah teman-teman ya. Kalau sejauh ini masih aman ya terkait progresnya jurnal teman-teman ya. Sudah ada yang mulai progres ke ininya, belum ada ya. Nanti kali ya, karena masih lama juga ya. Karena masih juga apa berbenturan kali ya dengan laporan KP-nya teman-teman ya. Gimana laporan KP-nya udah jangan lupa dipersiapkan. Yang belum bimbingan, ayo silakan bimbingannya pada pembimbingnya masing-masing. Oke, ini materi kita, saya share dulu ya teman-teman ya.
Ya, di aksesnya lewat Telegram aja ya, teman-teman. Silakan di absensi dulu ya. Hmm. Ya, silakan. Sudah sampai mana absensinya? Oke, ya, berlanjutan aja ya. Oke, baru 5 orang ya. Zoom meeting. Oke, sudah pada berapa? Oke, 8. Oke, sudah semua absen? Udah ya? Oke, deh, sudah saya share di grup ya. Silakan buat teman-teman di download saya jika ada downloadnya disampaikan. Jika masih ada yang belum terima, tolong disampaikan juga ya. Jadi kita akan bahas terkait operating sistem support lainnya ya. Kemarin kita sudah bahas ya terkait satu ya, terkait pendukung sistem operasi ya. Sekarang kita bahas berikutnya ada pengamanan dan juga proses dan juga trik ya teman-teman semuanya. Nanti akan ada contoh-contohnya. Nanti silakan teman-teman bisa digunakan juga jika teman-teman ingin membuat terkait situ distribusi dalam progres pencarian referensinya nanti bisa digunakan ya. Oke.
Oke, sudah semua? Oke, 9. Ayo yang belum. Yang sudah, Mbak Pipa, Mas Lintang, Mas Ilham, Mas Sedi, Mbak Julfa, Mas Solis, Mbak Ria, Mbak Ita, Mas Farhan, Mas Romi. Oke, total ada 1, 3, 15 kurang 3 ada 16 ya. Ini baru ada 10 orang nih. Oke, kurang 4 lagi ya. Saya tunggu. Oke, sudah. Mas Josafat, Mas Didi sudah. Oke, berikutnya siapa lagi ya yang belum? Masih kurang 4. Jadi materi udah saya share ya, teman-teman semua ya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit terkait. Nih, saya ingatkan kembali ya buat tuasnya teman-teman ya. Tapi kalau saya share di orang di error ya. Tuh, ada yang like lagi. Oke, sudah 14 ya. Oke, terus saya masuk ke ini ya, langsung ya saya coba share screen dulu ya. Terkait kebutuhan nanti untuk persiapan uasnya teman-teman ya. Hmm, ya. Oke, semoga pertemuan kita pada malam ini berjalan dengan lancar ya dan baik ya teman-teman semua ya. Ya, sudah share, udah masuk belum? Belum masuk ya, masih started screen sharing.
Cek lagi ya jurnal di TTS-nya, template-nya nanti disesuaikan untuk lanjut ke ini ya teman-teman ya. Lama banget ya, ada yang pernah. Oke, ini ya, ini alamat untuk tempat publishnya jurnal teman-teman nanti ya, untuk uploadnya, submitnya jurnal teman-teman ya. Nanti kita untuk kuasnya teman-teman silakan upload di sini nanti kirim juga ke saya. Jadi nanti teman-teman silakan lakukan ini dulu ya. Kalau sebelum upload, registernya dulu ya teman-teman ini. Register dulu ya, nanti register ada datanya teman-teman, yang datanya dilengkapin aja ya. Jadi langsung error ya kalau saya buka ini ya. Nah ini ya, ini. Oke, di sini ya. Nanti yang diisi yang bintang-bintang aja ya. Ini gimana namanya teman apa, aplikasinya apa, aplikasinya diisi Institut Teknologi Tangerang Selatan aja, country-nya apa, emailnya apa, emailnya nanti digunakan untuk bila ada informasi terkait revisi atau apa ya terhadap jurnalnya teman-teman ya nantinya ya di slide ini. Oke, terus ada juga username-nya apa yang digunakan untuk loginnya teman-teman ya nanti di sini ya. Terus di sini nanti ditambahkan passwordnya apa ini terserah. Nah, passwordnya nanti mengikuti ya standar passwordnya yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi diikuti misalkan 8 karakter ya diikuti 8 karakter ya. Atau menggunakan uppercase atau menggunakan lowercase atau menggunakan juga yang tanda ini ya. Letter ya, menggunakan letter juga ya teman-teman ya. Oke, kita akan di sini ya, kita di sini. Tidak ada keterangannya kalau ya Bang ya. Nanti di sini aja pilih yang mana ya. Pilih ini aja leader. Nanti di agree aja ya. Di ini langsung aja register. Nanti sudah jadi untuk usernya teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait register? Nggak ada ya. Nanti teman-teman register aja sendiri ya. Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kalau suara saya terlalu kecil, bilang ya. Suara saya terlalu kecil atau tidak terdengar sama sekali. Aman, Pak. Lihat. Aman, Aman Pak. ya, aman ya. Oke, saya lanjut ya. Ini yang dilengkapi yang ada bintang aja ya. Nanti setelah sudah punya loginnya, baru teman-teman dipilih ya. Nah, ini saya balik dulu ke home-nya ya. Nah, ini dipilih ya. Jurnalnya, misalkan kita mau ke jurnal Smart Intelligence ya. Nanti di jurnal ini terkait apa, teman-teman di ini aja ya, diamati ya, dibaca dulu nggak apa-apa ya, cutting edge publication ya, tentang apa yang dibuka. Nanti juga ada keterangannya ya, teman-teman ya. Tapi nanti setelah pilih tempat jurnalnya, teman-teman berikutnya dilihat ya di sini tentang jurnalnya apa, kemudian yang fokusnya skopnya apa, nanti di sini ya fokusnya skopnya ada keterangannya ya nanti yang terkait apa data mining, machine learning ya teman-teman ya nanti dilihat aja sama teman-teman sendiri ya ada natural language processing, ada signal processing ya hampir di setiap jurnal lain juga seperti itu tapi ini di yang di jurnal dari tes ya oke. Jadi setelah teman-teman sudah tahu ingin jurnalnya apa baru teman-teman pilih ininya ya template-nya teman-teman sini ada artikel template-nya nanti teman-teman pilih aja di sini artikel template-nya ya. Ya nanti ya kalau sampai nanti setelah selesai ya nanti dilihat lagi kembali artikel template-nya ya. Kemarin kita baru mengerjakan sampai bab 2 ya teman-teman semua ya. Oke.
Nah, nanti dilihat kembali ya artikel template-nya ya. Jadi gunakan template yang di sini ya. Tidak, jangan gunakan template yang lain ya. Jadi disesuaikan karena kalau tidak sesuai template biasanya di tempat publish jurnal lainnya tidak diperbolehkan juga ya. Bisa jadi nanti di revisinya untuk memperbaiki template aja. Oke, tapi kalau saya lihat dari UTS kemarin sih teman-teman sudah mulai memahami ya terkait proses pembuatan jurnalnya ya. Hanya saja nanti teman-teman disesuaikan jika ingin membuat jurnal lain. Berarti perlu tambahan ide ini yang dari itu aja nanti yang saya jelaskan juga ya. Nah, ini ya, ini saya kok ini malah hilang menunya ya, mana menunya ini. Bentar, saya lihat dari sini, nggak masuk ya ini, saya tutup dulu, dulu aja ya. Nggak mau naik ini ya. Naik-naik ya. Blok buka dua pantas saja dia. Lama ya. Ambil satu aja ya. Hmm. Tunggu ya, sedang loading ya teman-teman ya. Jadi kemarin kan isinya itu ada nama ya, nama nanti namanya dilengkapin ya nanti kita sama-sama langsung isi ya. Jadi jangan lupa teman-teman judulnya disesuaikan penulisannya, jumlah katanya jika di dalam itunya ada kurang terkait jumlah kata ya ditentukan disesuaikan ya. Nah ini ya. Di sini dalam judulnya nanti buat teman-teman hanya boleh 10 kata ya, 10 kata aja. Jadi buat teman-teman yang nanti di katanya masih lebih dari 10 di persempit lagi aja ya teman-teman semuanya nanti ya menjadi 10 kata ya teman-teman semua ya. Kalau kata teman-teman tahu kan ya, nih ini dihitungnya per kata ya misalnya title ini satu kata, written ini berarti dua kata ya teman-teman juga kurang lebih dan seterusnya ya, teman-teman semua ya. Itu terkait mengenai kata ya teman-teman semua ya. Ininya juga kalau ini tidak usah dirubah ya karena ini kan udah di poll ya ini. Jadi ini adalah keterangan. Ini adalah keterangan untuk menerangkan bahwa ini adalah template punyanya Journal of Smart Intelligence ini SIT ya. Jadi pada saat teman buka Salesforce tadi juga di sini nanti ada keterangannya Journal of Salesforce ya teman-teman semua. Volumenya ini adalah beberapa kali dia terbit ya atau nantinya itu ya teman-teman semua. Jadi di volume berapa nanti teman-teman ya nanti disesuaikan dengan jadwalnya dia mulai tayang ya teman-teman semua ya atau mulai ada pembukaan baru untuk submit terbaru jurnalnya ya, teman-teman semua ya. Oke, nanti kalau judulnya udah 12 10 kata dan juga umur hurufnya udah sesuai, kasih roman dengan besarnya 12 poin, terus dicetak tebal ya teman-teman semua ya. Oke, autor ini ya namanya teman-teman ya nanti dituliskan di sini nama autornya siapa ya. Satu, dua, tiga ya. Nanti kita kan kalau nggak salah boleh satu juga boleh ya, tapi nanti dua atau tiga ya silakan disesuaikan aja teman-teman. Sesuai nanti boleh nanti pas di belakangnya ditambahkan apa ya teman-teman semua silakan nanti disesuaikan aja. Yang penting teman-teman untuk sementara tulis aja dulu sesuai dengan template-nya teman-teman semua dan juga dengan nama kelompoknya teman-teman semua ya. Oke, ini adalah terkait codingnya teman-teman semua ya. Nanti di sini codingnya apa? Ini adalah affiliate-nya teman-teman ya yang didaftarkan di tadi register tadi ya. Ini apa affiliate-nya? Kita adalah Institut Teknologi Tangerang Selatan. Oh ya nanti disesuaikan dengan bahasanya itu nanti diganti dengan bahasa Inggris ya. Tapi untuk sementara nanti untuk kebutuhan researchnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya teman-teman semua ya. Nanti pada saat kita mau proses submitnya kita ganti ke dalam bahasa Inggris ya teman-teman semua ya. Oke, kalau untuk kebutuhan presentasi jurnalnya atau pas kita nanti kita pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa ya. Oke. Nanti emailnya dimasukkan ya email ini boleh tadi yang tadi email telah diregister oleh teman-teman dimasukkan aja di sini ya. Dan juga jika ada lebih dari satu masukkan lagi email punya penulis yang temannya punya satu lagi ya. Oke.
cukup jelas ya terkait ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya disesuaikan ya. Oke, soalnya tadi kemarin kan saya lihat masih ada beberapa yang belum sesuai ya teman-teman semua ya. Nanti kalau teman-teman sudah direvisi terkait ini nanti bisa jadi ada perubahan untuk nilai UTS ya teman-teman semua ya. Oke, jadi untuk UTS kemarin yang bab 2 yang masih ada perbaikan-perbaikan nanti disesuaikan aja ya. Supaya nanti jika UTS masih kurang nilainya bisa diperbaiki ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya di sini kita masuk ke abstrak ya teman-teman. Ini abstrak ya namanya teman-teman, abstrak juga nanti diperbaiki aja teman-teman. Pokoknya nanti buat teman-teman yang UTS masih belum sesuai template-nya nanti disesuaikan ya dengan template-nya tempat kita akan publish ya teman-teman semua ya, disesuaikan. Nah, abstrak ini yang pertama ini adalah mengandung bahasa Inggris ya teman-teman semua ya. Jadi dilihat dengan baik apa petunjuk yang ada di dalam template tersebut ya teman-teman semua ya. Yang ada dalam template kita punya jurnal ini ya, jurnal ekspektasi ini ya teman-teman semua ya. Di sini ada keterangannya maksimum nilainya adalah 150 kata ya teman-teman semua ya, dengan huruf dicetak miring dengan dasi nomen besar 10 ya teman-teman semua. Jadi dicermati dengan baik ya petunjuk yang ada di dalam template-nya itu teman-teman semua ya. Oke, untuk keywordnya nanti teman-teman bisa ambil dari judul atau dari abstrak ya teman-teman, sobat abstrak itu apa keywordnya ini ya. Lalu di sini ada keterangannya minimal adalah 3 ya, 3 kata, dan maksimum adalah 5 ya untuk kata kuncinya ini teman-teman semua ya. Bukan 3 kata jadi maksudnya 3 terms ya, mau ya katanya misalkan data mining yang apa tulis saja data mining misalkan, terus tentang sistem terdistribusi ya tulis saja sistem terdistribusi ya, kurang lebih seperti itu teman-teman yang menjadikan keyword itu apa ya teman-teman semua ya. Jangan lupa dikasih kata penghubungnya ini koma ya di antara nanti jika lebih dari satu dua tiga ya, gitu ya, jadi ada temu koma ya. Oke, untuk introduction pendahuluan nanti diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Pendahuluan ini isinya tidak usah ada subbat lagi ya, seperti 11, 12, 13, 14 dan seterusnya teman-teman semua, cukup. Jadi ini adalah introduksi yang sudah mencakup keseluruhan daripada yang biasa teman-teman tulis di skripsi atau ya setiap tugas saya teman-teman ya. Jadi ini pendahuluan ada untuk dijadikan satu aja di dalam pendahuluan ya teman-teman semua ya. Jadi dijelaskan dengan baik apa permasalahannya, terus apa penelitian, apakah ada penelitian yang sebelumnya membahas terkait masalah itu, dimasukkan di dalam pendahuluan, diberikan penjelasan baru mengerucut ke penelitiannya teman-teman ya. Jadi teman-teman menjelaskan terkait penelitian apa yang teman-teman lakukan ya teman-teman semua. Jadi hasilnya apa nanti dimasukkan juga di dalam yang introduksinya teman-teman, jadi dijelaskan dengan baik ya teman-teman. Di sini kan ada penjelasannya hurufnya itu 10 aja ya. Dan terkait problemnya apa, research objektifnya apa, research limitationnya apa, method use-nya apa, in the research, research resultnya apa, obtained previously ya, and the contribution made from this paper. Jadi jadi masukkan kalau bisa di sini penelitian yang memiliki relate dengan apa yang teman-teman lakukan aja penelitian sebelumnya, kalau bisa tambahkan di sini yang betul-betul apa namanya ada gap dengan penelitian teman-teman semua. Misalnya teman-teman meneliti tentang menganalisa suatu kecepatan pengiriman data pada suatu instansi AR dengan menggunakan tambahan perangkat. Jadi kalau bisa misalkan untuk menghasilkan misalkan berapa speednya, misalkan lebih tapi itu nanti dikasih value-nya lebih cepatnya berapa. Nah, nanti pas penelitian sebelumnya ditambahkan aja di pendahuluannya untuk itu ya. Jadi ada penelitian sebelumnya yang memiliki gap dengan penelitian yang teman-teman lakukan ya, kalau bisa ya teman-teman semua ya. Ditambahkan ya, jadi cari aja referensi-referensinya terkait ya teman-teman semua ya. Oke, ini kan juga nanti diperbaiki aja buat teman-teman ya yang masih ada 11, 12, 13, 14. Jadi dilengkapi ya teman-teman semuanya. Oke, berikutnya nih literatur review teman-teman, kemarin saya lihat sudah lumayan memahami ya, hanya saja teman-teman tidak belum terlalu lengkap ya teman-teman. Jadi yang langkah baiknya dilengkapi. Jadi untuk literatur review ini nanti teman-teman
ditambahkan hasil dari kajian bukunya, atau misalkan kalau ada yang itu terkait pengertian-pengertian ya, misalkan teman-teman menggunakan Docker, dari pengertian Docker adalah suatu aplikasi apa ya, itu salah satunya itu terkait pengertian atau kajian. Tapi pengertian-pengertian itu teman-teman ambil dari pada referensinya teman-teman, yang daripada referensinya teman-teman, jadi bukan pengertian hanya sekedar dari misalkan ngambil dari medsos atau dari apa ya, kalau bisa ambil dari penelitian-penelitian yang pernah ada ya teman-teman semua, itu terkait untuk pustakanya teman-teman semua ya. Untuk itu nanti kalau terkait itu untuk kajian teorinya, nanti teman-teman menjelaskan di sini, misalkan di dalam penelitian ini dia menggunakan, dia ada masalahnya apa, menggunakan metodenya apa, hasilnya apa ya teman-teman semua. Jadi dijelaskan juga di literatur review ini ya. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama secara pengertian ya, atau pustaka biasanya umum-umum, dari umum yang ada di ini ya, apa maksudnya, misalkan ya, misalkan gini contohnya, misalkan di sini judulnya terkait sistem terdistribusi, nanti di sini ada sistem adalah misalkan kayak gitu ya teman-teman. Nanti itu terkait untuk salah satu penjelasannya lebih, pengertiannya itu diambil daripada referensinya teman-teman. Nah, berikutnya di sebelah ada lagi tadi tinjauan teori sama pustaka, ada lagi tinjau literatur terkait reviewnya teman-teman, itu ya tadi ya, terkait penjelasan nih, kalau kita ada problemnya apa, ini apa, dan hasilnya apa ya. Jadi kalau bisa yang dimasukkan di sini adalah yang relate, yang nantinya bisa jadi apa namanya, referensi untuk penelitiannya teman-teman ya. Kalau bisa di sini ditambahkan, cari aja referensi-referensi yang hasilnya tidak lebih baik daripada yang teman-teman teliti ya teman-teman semua. Jadi jangan, sebisa mungkin jangan kasih referensi sebulan sebelumnya yang hasilnya itu malah lebih baik daripada yang teman-teman teliti ya. Kalau bisa cari yang tidak lebih baik dari yang teman-teman teliti ya teman-teman semua, untuk pembelajarannya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi buat perbandingannya, bahwa penelitian yang teman-teman lakukan itu menghasilkan nilai lebih besar atau lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Misalkan teman-teman masih nilai satu, yang sebelumnya adalah 0,8 atau 0,95 ya teman-teman semua, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini juga diperhatikan terkait penjelasan terkait tabel titel itu tulisannya seperti apa. Ini ada urutnya 8 ya, diperhatikan untuk judul tabelnya, untuk ini tabel sortnya apa ya teman-teman semua ya. Graf-grafnya dalam tulisannya gimana, ini ada metric tesnya Romannya berapa ya teman-teman semua ya. Oke, nah kemarin kan teman-teman sudah sampai bab itu ya. Oke, jadi terkait assessment metode ini adalah terkait metodenya penelitian teman-teman semua ya. Kan metode penelitian kan ada beberapa ya. Misalkan kita terkait pengumpulan datanya itu teman-teman lakukan secara apa? Misalkan terkait, ada dua ya, ada misalkan ada kan kuantitatif atau kualitatif ya, terkait metodenya itu ya. Berikutnya ada lagi yang namanya metode metode penelitian terhadap apa yang teman-teman lakukan, itu juga disebutnya itu ya. Misalkan dalam suatu kayak kemarin, jadi maksudnya, jadi pastinya ada langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya. Nah, itu dijadikan acuan teman-teman juga, yang nanti diikuti aja langkah-langkah itu, disebutnya metode apa gitu di penelitian sebelumnya, nanti disesuaikan ya teman-teman semua ya. Jadi nanti itu juga dijelaskan di bab 3 ini ya teman-teman semua. Jadi langkah-langkah yang teman lakukan untuk menghasilkan sistem itu ya teman-teman semua ya. Jadi ada dua nanti ya, jadi ada metode terkait yang kualitatif dan juga kualitatif, dan juga langkah-langkah terkait, nah ini disebut juga framework ya teman-teman ya semua ya. Misalkan kita terkait untuk analisa data ya, analisa data kan pertama kan ada langkah-langkahnya, kita butuh, kita cari data dulu, terus kita eksplorasi datanya, terus kita bersihkan datanya ya. Itu yang dimaksud langkah-langkah teman-teman semua. Nah, metode itu yang nantinya teman-teman gambarkan di bab 3 ini ya teman-teman semua, yang dibikin aja seperti ini apa, ada satu momen yang poin model, ada penjelasan terkait dan langkah-langkah terkait penelitiannya teman-teman semua yang dijelaskan di bab 3 ini ya teman-teman semua. Oke, pokoknya
terkait metode penelitian dijelaskan di bab 3. Nah, nanti berikutnya ada di result and discussion ya. Nanti di sini dijelaskan hasilnya apa dari langkah-langkah yang telah teman-teman lakukan ya. Misalkan di sini teman-teman menampilkan grafik memvisualisasikan hasil daripada uji sistemnya teman-teman ya. Di sini nanti dimasukkan hasilnya aja ya teman-teman, hasilnya apa dan juga hasil dan diskusi ya bisa dijelaskan aja ya hasilnya daripada penelitian yang teman-teman lakukan ya teman-teman semua ya. Misalkan kalau di dalam data mining ya yang gampang ya kita jelaskan di dalam data mining itu kan ada hasilnya, misalnya hasil daripada suatu proses spesial. Misal kita ingin menganalisa suatu data mining terkait tentang kemiskinan per tahunnya per 5 tahun. Jadi nanti di sini dan dijelaskan ada result ya berdasarkan dari yang kita teliti. Jadi dia akan menampilkan tren yang paling tinggi itu terdapat di tahun berapa, misalkan seperti teman-teman, misalkan 2020, 21, 22, 23. Nanti di sini dijelaskan hasilnya itu ya teman-teman semuanya, hasilnya aja ya. Tapi terkait langkahnya nanti teman-teman terus aja di sini ya. Ini hasilnya aja yang teman-teman masukkan ya. Jadi nanti dikasih penjelasan, misalkan teman-teman di sini ada gambarnya, dikasih gambaran dijelaskan ya hasilnya apa. Kurang lebih detailnya itu aja ya teman-teman ya di bab 4 itu ya, tadi hasilnya aja yang dimasukkan. Jadi supaya membaca itu mudah untuk melihatnya. Jadi teman-teman silakan sajikan hasilnya itu ya dengan baiklah ya teman-teman semua ya. Jadi digunakan bahasa yang mudah kita pahami ya. Baik itu nantinya lain juga itu ya. Jadi yang memudahkan membaca dalam memahami apa sih yang sedang teman-teman teliti ya teman-teman semua ya. Nanti di sini juga di abstrak ini kalau bisa lebih dibanyakin katanya itu yang terkait penelitian teman-teman semua. Jadi supaya pembaca itu melihat apa yang teman-teman teliti ya teman-teman semua ya. Jadi jangan terlalu banyak nanti tentang masalahnya, masalah disingkat aja. Misalkan ada 150 kata masalah berapa kata aja, terus nanti ini lebih banyak itu terkait penelitian yang teman-teman lakukan dan juga hasilnya atau temuan apa yang teman-teman temukan dari penelitiannya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau kecepatan? Terlalu pelan ya suara saya, lembut ya hari ini ya suaranya. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Atau nggak kedengeran ya? Putus ya? Ya Allah, suara saya putus. Putus ya teman-teman ya? Atau saya malah ngomong sendiri Jelas, jelas, lagi? Pak. Ada pertanyaan cukup jelas? Jelas, Pak. Aman, Pak. Aman ya teman-teman yang lain bagaimana? Aman nggak? Aman ya? Oke. Yang lain bagaimana Mbak Ria dan teman-teman yang lain, Mbak Pipa? Aman ya? Jadi nanti di ini ya. Ada minimum berapa lama Pak? Ada minimum berapa lamanya di sini keterangannya ya. Nih, minimumnya nih. Number of back between 5, minimum 5 sampai 10 maksimal 10. Ya, minimum 5 halaman, maksimum 10 halaman di penjelasannya ada di template-nya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak teman-teman? Silakan sebelum dilanjut. Ini saya sudah jelaskan sampai bab 4 nih. Silakan dilanjut. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Saya lanjut ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya di sini ada conclusion dan juga rekomendasi. Ya, nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan diinterupsi saja ya. Nah, ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah kesimpulan daripada penelitiannya yang telah teman-teman lakukan ya. Teman-teman ini biasanya penelitian ini berisinya tentang hasilnya yang telah teman-teman hasilkan apa daripada penelitiannya teman-teman ya. Nah, rekomendasi ini biasanya sifatnya ini seperti saran ya atau saran itu biasanya dia sifatnya seperti harapan ya. Jadi misalkan kita telah menemukan sesuatu, misalkan kita sudah menemukan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya kan. Tapi pastinya kita punya harapan bagaimana sih jika ada orang yang meneliti masalah itu, harapan kita terhadap peneliti selanjutnya itu apa. Jadi baik sifatnya seperti itu ya saran itu ya teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman telah meneliti data
peneliti terkait analisa data dengan jumlah data 1.000. Nah, harapan teman-teman nantinya misalkan contohnya ini teman-teman ya. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan analisa data dengan jumlah 2.000 atau 2.500 atau dapat yang pastinya jumlahnya itu lebih baik, lebih banyak dari teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman menggunakan metode A, nah harapannya teman-teman bisa misalkan metode A dengan nilai satu, nanti harapannya teman-teman untuk selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode A dengan nilai 2. Ilustrasi seperti itu ya teman-teman semua untuk saran ya. Untuk kesimpulan ya, kesimpulan daripada penelitian yang teman-teman lakukan ya. Oke, untuk referensi teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini ada referensinya, konten actually refer to the paper ya. Di sini ada ini judulnya di 9 poin. Nah, ini referensi ini kalau di sini itu kalau tidak salah itu minimal 25 referensi ya teman-teman semua ya. Nah, referensi itu bisa dari buku. Nanti teman-teman soalnya dalam pustaka nggak mesti semuanya itu bentuknya jurnal ya teman-teman semua ya. Bisa dari buku, nanti disesuaikan cara penulisan data pustaka untuk dari sumber dari buku itu seperti apa ya teman-teman semua ya. Nah, umumnya seperti ini ada cara penulisannya ya. Ada pertama autonym dulu, ada title, edition, ya pokoknya disesuaikan aja ya nanti di dalam penulisan data pustakanya ini. Misalkan kalau dari jurnal itu penulisannya seperti apa ya teman-teman semua ya. Atau dari research report ya, atau dari internet. Dan internet juga ada penulisan daftar pustakanya itu seperti apa ya. Jadi maksudnya daftar referensi ini tidak semestinya dari ini semua ya. Nah, dari internet juga internet ini adalah cari suatu website yang betul-betul informasinya itu dipercaya ya, misalkan dari sumber misal dari detik.com atau dari salah satu situs kesehatan lainnya ya teman-teman. Jadi bukan hanya situs yang sifatnya itu blogspot atau apa ya. Kalau blogspot kan tingkat keakurasinya kan kurang akurat ya teman-teman semua dari segi informasi atau apa ya teman-teman semua. Jadi kita bisa mungkin cari yang internet juga, sumber internet juga yang valid lah informasinya itu ya teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambarannya ya untuk referensi ya teman-teman semua ya. Nah, nanti ini penulisannya kalau bisa minimal ada 25 daftar pustaka, tapi tidak semuanya itu mesti jurnal ya teman-teman semua. Teman-teman bisa masukkan seperti informasinya dari yang lain juga dari internet atau dari buku-buku online ya teman-teman, atau buku-buku apa ya teman-teman semua ya. Jadi bisa dimasukkan ya teman-teman, jadi kalau bisa dari 25 ya. Nah, ini terkait tambahan informasinya. Tadi ada pertanyaan, Pak minimum berapa halaman? Nah, ini ada minimumnya. Di sini ada 5 halaman sampai 10, maksimal 10 ya. Jadi yang di dalamnya 30% dan konten vertikal ya. Jadi kita buat minimal 5 maksimal 10. Ini adalah terkait ini aja penjelasan-penjelasan tambahannya terkait template yang nanti teman-teman gunakan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, jadi jangan lupa nanti di sisa-sisa pertemuan teman-teman bisa lakukan presentasi untuk jurnalnya juga teman-teman semua ya. Karena kan nanti kalau habis puas kan kita libur ya biasanya umumnya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kayaknya saya kecepatan ya atau kepelanan. Tapi saya hari ini suaranya lembut ya, terlalu nggak kedengeran. Oke, aman ya. Oke, nanti sampai sini aja dulu ya. Atau teman-teman seperti biasa nih, standby-nya lah. Memang teman-teman IF sama T ini luar biasa ya. Volume pekerjaannya itu sangat baik ya. Sangat membantu teman-teman ya. Oke. Jadi kalau ini udah selesai, teman-teman bisa kirim aja dulu ke email saya teman-teman untuk menyesuaikan apa yang template yang masih kurang ya teman-teman semuanya. Jadi kita cek dulu ya sama-sama ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Jadi kalau bisa teman-teman register aja dulu. Tidak ada? Oke, Mas Farhan ada lagi nggak? Teman yang lain bagaimana? Ya, seperti biasa ya. Mungkin teman-teman standby-nya low ya. Oke, nggak apa-apa.
Saya lanjut aja ya, teman-teman semua. Atau mau saya tunggu dulu 1 sampai 2 menit? Silakan jika masih ada pertanyaan. Ini udah semua ya absen ya. Total ada berapa? Ada 17 ya, betul ya, ada 17 ya. Di sini ada, oh kurang satu nih, ada yang belum nih. Siapa yang belum absen nih? Baru 17, harusnya 18. Silakan yang Saya mau Pak, absen atau ya. Ya, siapa itu? saat Pak. Oh iya si Saat ya. Oh saya lupa ya dari neklet ini ya teman-teman ya dari arti ini ya. Saat ya. Oh iya betul ya. Si Nathan kagak ada nih Nathan. Nathan ini kan Nathan. Oh iya benar. Ya, oke. Untuk saat juga sama ya. Nanti di ya, nanti ya. Oke baik. Kalau begitu kita lanjut ke materi ya. Jika tidak ada pertanyaan selanjutnya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih baik ya dalam pemahaman terkait jurnalnya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman bisa membantu teman-teman dalam progres tugas akhirnya teman-teman ya. Oke, sekali itu tadi materi sudah saya share ya. Buat yang belum terima silakan dikonfirmasi atau nanti bisa diambil di admin aja ya teman-teman semua. Oke, sebentar ya izin saya share materinya ya. Jadi buat teman-teman yang belum terima materi silakan informasikan atau nanti mau ambil di admin aja juga boleh silakan. Nah ini ya, tapi punya saya masih blank, masih hitam. Ini udah masuk ke teman-teman ya. Jadi pendukung sistem operasi ya kita masuk terkait ke dalam materi terkait tentang pendukung sistem operasi ya. Nanti kita akan bahas beberapa ya kemarin kita udah bahas ya. Sekarang juga kita bahas yaitu terkait pengamanan dan juga proses dan juga tips ya teman-teman semua. Tadi saya masih hitam layarnya teman-teman. Oke ya. Cepat dulu kali internetnya. Enggak. Oke, dari sini juga cepat ya. Ini gambarnya. Hmm. Nah, ini udah masuk ya. Oke, kita masuk ya terkait ini. Selamat malam teman-teman semua. Materi kita hari ini adalah terkait pendukung sistem operasi semua. Ya, teman-teman semua ya, di mana ada pengamanan dan juga proses entry di dalam pendukung sistem operasi ini ya, teman-teman semua ya. Oke, mana sih? Ini ya. Oke, saya izin bacakan ya buat teman-teman semua ya. Ya itu lagi.
yang untuk sistem operasi ya teman-teman jika yang belum tahu atau apa saya bacakan ya kembali ya teman-teman semua ya. Oke, di sini adalah mengacu pada serangkaian komponen, perangkat lunak, dan mekanisme yang bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa sistem operasi dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna serta aplikasi yang berjalan di atasnya ya teman-teman semua. Itu disebut operating system support ya teman-teman semua atau pendukung sistem operasi ya teman-teman semua ya. Jadi ada serangkaian komponen dia saling bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa sistem operasi itu dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman semua ya. Dan sudah itu ya teman-teman semua ya. Dan kemudian pengguna melewat aplikasi yang berjalan di atas. Oke, pertama kita akan masuk ke dalam salah satu komponen pada pendukung sistem operasi itu sendiri, yaitu ini kita bahas hanya beberapa aja teman-teman semua. Di sini kita punya pengamanan yang pertama ya teman-teman semua ya. Pengamanan pada pendukung sistem operasi dalam sistem distribusi adalah serangkaian mekanisme dan praktek yang dirancang untuk melindungi data, aplikasi, dan layanan yang berjalan dalam lingkungan terdistribusi. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sumber daya sistem sambil melindungi terhadap ancaman dan juga serangan. Nah, ini yang biasanya kita sering temukan pengamanan itu misalkan terkait pembuatan password, pembuatan password kan biasanya ada authentication, seperti itu terkait aktualisasi ya teman-teman semua ya. Oke, ya kurang lebih di berikutnya kita masuk ke dalam komponen pengamanan dan security. Ada authentication tadi saya sebutkan ya teman-teman semua ya. Di sini kita memastikan bahwa pengguna atau sistem yang mencoba mengakses sumber daya adalah siapa yang mereka klaim ya. Metode autentikasi itu mencakup kata sandi, sertifikat digital, token, dan biometrik ya. Ya, misalnya autentikasi yang biasanya kita temukan dalam misalkan kata sandi itu ya. Kadang-kadang ada yang sudah step to authentication yang langkah verifikasi ya teman-teman semua. Oke, berikutnya ada itu otorisasi ya, authorization ya, atau ini adalah terkait hak akses ya teman-teman semua ya. Hak akses itu kan biasanya tidak sering ditemukan ya, misalkan dalam dalam suatu contoh yang kita sering temukan ya dalam database ya, dalam database juga kan terkait hak akses atau otorisasi itu perlu kita perhatikan juga ya teman-teman semua ya. Seperti apa ya atau ini oleh pengguna atau sistem setelah mereka berhasil diautentikasi ya ini termasuk kontrol akses berbasis peran dan akses berbasis APAC ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya ada enkripsi ya. Nah, enkripsi ini biasanya itu kalau kita temukan di password ya dalam password itu kadang password itu selalu dienkripsi ya, supaya tidak diketahui oleh user lain. Kita mengamakasinya dalam format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai ya. Enkripsi digunakan baik untuk data yang sudah digunakan, transit maupun data yang disimpan ya teman-teman semua ya. Jadi kita konversi misalnya dari huruf A, B, C, D tergantung hasil konversi itu seperti apa. Jadi tidak dapat kita baca pas sesuai dengan eh, huruf-huruf biasa ya. Misalkan kita punya password saya, jadi nanti di konversi ya kurang lebih seperti itu teman-teman semua itu supaya pengamanannya lebih aman ya. Oke. Berikutnya ada keamanan jaringan ya teman-teman semua. Di sini ada network security, dia melindungi jaringan dan lalu data dari akses tidak sah dan juga serangan ya teman-teman. Ini termasuk penggunaan firewall, virtual private network, sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS dan segmentasi jaringan ya teman-teman. Nah, ini terkait ini semua yang keamanan jaringan, network security ya teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman biasa sering menemukan yang terkait chattingan firewall teman-teman terhadap misalnya yang temen dia atau yang temen itu juga diperhatikan firewallnya seperti apa, plus VPN-nya. Nah, itu juga ada tadi juga virtual private network, ada juga sistem deteksi dan juga ada pencegahan intrusi atau biasa ada singkat IDS atau IPS ya, intrusion detection system ya teman-teman seperti itu teman-teman semua dan juga ada segmentasi jaringan ya teman-teman semua. Oke. Berikutnya ada integritas data yang ada di integrity, yaitu memastikan bahwa data tidak diubah atau dirusak tanpa izin. Mekanisme seperti checksum, hash, dan tanda tangan detail digunakan untuk memverifikasi integritas data. Ya. Jadi data itu kita adalah terkait integritas data, jadi data memastikan bahwa data itu tidak diubah, ya. Bukan semua yang terdirusak tanpa izin atau tanpa adanya privilege dari izin daripada admin itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya ada
keamanan aplikasi, application security. Di sini kita mengaplikasi dari kerentanan dan juga serangan seperti injection, cross-site scripting, dan juga beberapa melibatkan penggunaan praktik coding yang aman, pengujian, keamanan, dan juga pembaruan rutin ya teman-teman. Berikutnya ada keamanan fisik. Physical security ini melindungi perangkat keras dan infrastruktur fisik dari akses tidak layak, kerusakan, dan pencurian. Ini termasuk penggunaan kunci fisik, pengawasan, dan juga kontrol akses ke lokasi data center dan data center juga diperhatikan. Kalau keamanan fisik ya berarti kita secara fisiknya kita perhatikan keamanannya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi kalau kunci jangan sembarangan, terus yang memegang kunci itu siapa untuk akses ke data centernya kita ya teman-teman, atau data centernya yang ada ya. Oke. Berikutnya ada manajemen insiden keamanan. Ini disebut juga ada security incident management ya. Jadi kita mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menanggapi insiden keamanan ya teman-teman. Ini mencakup penggunaan log, monitoring sistem, dan juga rencana respon insiden. Jadi bagaimana respon kita terhadap insiden rencana itu seperti apa ya teman-teman. Jadi kita betul-betul kita manajemen di sini ada manajemen insiden keamanan itu teman-teman. Jadi kita perlu kita identifikasi, kita analisa, dan juga kita tanggapi insiden keamanannya ya teman-teman. Menggunakan berapa monitoring sistem itu diperhatikan dengan baik ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya terkait pengamanan kembali, di sini ada kita contoh implementasinya. Kita ada TLS, ada transport layer security ya. Kita ini biasanya digunakan untuk memverifikasi komunikasi antara klien dan juga server dalam aplikasi web dan juga layanan jaringannya ini. Jadi kita ada yang namanya transport layer security ya. Jadi ini cara implementasi terhadap pengamanan ya. Yang digunakan untuk mengenkripsi ya. Kita menggunakan layer security. Oke, berikutnya ada Kerberos ya. Kerberos itu yaitu sistem autentikasi yang menggunakan tiket dan memungkinkan node berkomunikasi melalui jaringan dengan aman ya teman-teman. Berikutnya ada penggunaan public key, infrastruktur atau biasa PKI ya. Nah, infrastruktur untuk mengelola kunci publik dan juga sertifikat digital yang memungkinkan autentikasi dan enkripsi dalam sistem terdistribusi ya teman-teman. Berikutnya ada virtual private network (VPN) ya. Ini salah satu implementasi terkait pengamanan. Kita mengamankan koneksi jaringan dengan mengenkripsi data yang dipindahkan di antara jaringan yang berbeda. Berikutnya ada RBAC ya teman-teman. Itu kita untuk mengontrol akses pengguna ke sumber daya berdasarkan yang mereka miliki dalam organisasi. Berikutnya ada SSH ya. SSH ini biasanya teman-teman sering temukan misalkan kita ingin melakukan remote ya. Biasanya itu ya SSH itu. Kalau nggak salah ada ya teman pengguna SSH itu biasanya kalau kita itu menggunakan aplikasi yang itu ya itu itu ya yang terkait remote jaringan ya. Ini paling sudah SSH-nya itu ya teman-teman semua ya. Ini biasanya ya SSH itu digunakan untuk protokol sebagai protokol mengamankan akses ke sistem remote melalui koneksi terenkripsi ya teman-teman semua ya. Oke. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang SSH, teman-teman bisa download ini aja apa di titik exe jadi penggunaannya di situ ya. Jadi yang kita adalah SSH-nya itu ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, berikutnya ada DLP ya, Data Loss Prevention ya teman-teman semua ya. Ini adalah sistem yang mendeteksi dan mencegah pemindahan data sensitif keluar dari jaringan yang aman. Berikutnya ada IDS dan juga IPS ya teman-teman semua ya. Yang membuat teman-teman yang ini untuk meminta suatu dan teman-teman saluran jaringan mendeteksi dan mencegah serangan keamanan yang bisa menggunakan IDS dan juga untuk bisa mengimplementasikan IDS dan juga IPS ini ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya apa tantangannya? Ada beberapa tantangannya di sini. Kita pemetaan dan juga skala, ada manajemen kunci dan juga sertifikat, ada ketergantungan jaringan, ada keamanan data, ada respon insiden ya teman-teman semua. Jadi pemetaan dan skala itu kita mengamankan sistem yang tersebar di berbagai lokasi dengan banyak komponen berbeda, meningkatkan kompleksitas ya. Untuk manajemen kunci dan juga sertifikat, kita mengelola kunci enkripsi dan sertifikat digital di seluruh sistem terdistribusi bisa menjadi tugas yang rumit ya teman-teman semua. Ketergantungan jaringan, karena jaringan menjadi sangat penting karena banyak data dan operasi bergantung pada komunikasi jaringan ya teman-teman. Juga ada keamanan data, memastikan bahwa data tetap aman selama penyimpanan, pemindahan, dan pemrosesan di berbagai mode. Ada respon insiden, mendeteksi dan menanggapi insiden keamanan secara efisien dalam lingkungan yang terdistribusi bisa menjadi tantangan ya teman-teman. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke proses dan tips ya. Yang pertama kita masuk ke proses ya teman-teman. Proses itu adalah suatu program yang sedang dieksekusi yang memiliki ruang alamat
sendiri ya, berisi kode, data, dan informasi status eksekusi ya. Biasanya status aktivitas saat ini dari suatu proses dilakukan oleh nilai penghitung program dan isi register prosesornya. Memory layout dari suatu proses biasanya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Satu suatu proses diwakili oleh program kontrol dan konten dari proses atau register ya teman-teman. Ini gambaran memory layout, di sini ada beberapa, ada teks, ada data, ada if, ada juga stack ya di sini. Teks itu merupakan variable code, data itu merupakan global variabel, if itu merupakan memori yang dialokasikan secara dinamis selama program berjalan. Stack itu merupakan penyimpanan sementara ketika terjadi pembangunan fungsi seperti fungsi parameter, return address, dan juga load variable ya. Ini adalah proses ya. Oke. Dan proses itu juga dibagi beberapa ya. Kita ada pada proses state. Proses state saat proses adalah keadaan atau kondisi saat ini dari suatu proses dalam siklus hidupnya teman semuanya. Jadi ada proses yang sudah dalam satu dari beberapa status berikut, ada new, proses sedang dibuat, ada ready, proses siap untuk dieksekusi oleh CPU tetapi belum dijadwalkan. Ada running, proses sedang dieksekusi oleh CPU. Ada waiting atau blocked, berarti proses itu menunggu suatu peristiwa atau sumber daya seperti input output selesai atau sinyal dari proses lainnya. Ada terminate, di sini berarti proses telah selesai eksekusi dan tidak akan dijalankan lagi ya teman-teman semua ya. Oke, proses dapat berpindah antara status ini berdasarkan berbagai kondisi seperti penjalan CPU, penyelesaian operasi I/O, atau pemicu dari proses lain. Oke, gambaran untuk proses state. Di sini ada kita keterangan tertulis ini juga ya. Ini ada new merupakan proses di mana proses dibentuk, running merupakan fase di mana function sedang dieksekusi, waiting merupakan fase di mana proses sedang menunggu beberapa terjadi seperti kompilasi dari I/O atau penyelesaian ready, berarti merupakan fase di mana proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Ya, terminate merupakan fase di mana proses telah selesai dieksekusi. Nah, ini kita interrupt ya, balik lagi ke ready. Apabila ini dari dia akan di running, apabila terjadi interrupt dibalik lagi ke ready, di sini akan berjalan seterusnya semuanya. Oke. Berikutnya ada proses control block ya teman-teman. Bisa disingkat juga dengan PCB ya. Ini adalah struktur data dalam sistem operasi yang menyimpan semua informasi tentang proses tertentu ya. PCB sering dianggap sebagai identitas dari suatu proses dalam sistemnya. PCB mungkin sistem operasi untuk mengelola dan melacak status dan sumber daya yang digunakan oleh setiap prosesnya. Memfasilitasi multitasking dan manajemen proses yang efisien. Oke, komponen utama dari PCB itu ada PID, identifikasi unik untuk setiap proses, ada proses state, status saat ini dari proses new, ready, running, waiting, terminate yang biasa teman-teman temukan ya dalam satu prosesnya. Ada juga program counter yang adalah alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi untuk proses tersebut ya. Ada juga CPU register ya. Nilai register CPU saat ini yang harus disimpan ketika proses beralih dari running ke waiting atau ready ya teman-teman semuanya. Ada juga memory management, informasi tentang alokasi memori yang digunakan oleh proses seperti tabel halaman atau batas segmentasi. Ada komponen berikutnya, ada counting information ya, informasi seperti jumlah waktu CPU yang telah digunakan, waktu mulai proses, dan juga batas waktu CPU. Ada input atau output status information, data perangkat I/O yang sedang digunakan oleh proses, permintaan I/O yang belum selesai, dan file yang sedang dibuka. Ada proses schedule information, informasi yang digunakan oleh scheduler untuk menentukan urutan eksekusi proses ya, seperti prioritas, proses, dan juga poin penjadwalan. Ini gambarannya, gambar proses control block, ada state, number, counter, register, limit, ada list open files ya teman-teman semua ya. Oke, ini keterangannya tadi ya. Proses terdiri dari new, ready, running, waiting, halted, dan selanjutnya. Bottom indikasi alamat, instruksi berikutnya untuk dijalankan dalam proses ini ya. Ini tipe register terdiri dari nomor dan tipe yang berbeda-beda ya. Sesuai dengan arsitektur dari masing-masing komputer. CPU scheduling information merupakan informasi dari sebuah prosesnya. Memory management information merupakan informasi yang terdiri dari beberapa bentuk seperti nilai dari batas register dan nomor dari tabel. Ada counting information merupakan informasi yang terdiri dari jumlah CPU serta real time yang digunakan pada waktu, jumlah akun, dan jumlah proses ya. Ada I/O atau information merupakan informasi yang terdiri dari daftar perangkat. I/O artinya dialokasikan untuk proses, daftar dari file yang dibuka ya, dan juga sebagainya ya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan sampai proses teman-teman? Tidak ada ya. Ini sepertinya teman-teman sudah sering menemukan ya. Ada pertanyaan ya teman-teman? Tidak ada ya, atau sering menggunakan. Lanjut ya. Oke, kalau gitu saya lanjut. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tools ya. Tools itu juga ya tools ya sama dengan ini gambarannya ya teman-teman.
Itu merupakan unit eksekusi yang lebih kecil di dalam proses ya, sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan paralelisme ya teman-teman. Oke, konsep proses strategi digunakan menggambarkan program yang melakukan treat dari kontrol. Misalnya ketika word processor sedang berjalan sebagai treat dari instruksi bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh proses. Treat merupakan unit dasar penggunaan CPU yang mencakup edit, program kontrol, satu set register, satu stack. Proses tradisional memiliki single thread dari kontrol, dan jika proses memiliki beberapa threads kontrol, maka dapat memungkinkan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu. Penjabaran code data ini ada single thread, ini adalah multi thread proses ya, terus ada code datanya, prosesnya ya, isi ya. Oke. Ini keterangannya kita dapat pertama yaitu dari penggunaan multi-thread application, yaitu lebih responsif, dapat berbagai resource, lebih hemat, dan juga scalability. Tantangan dalam perancangan multi-thread yaitu termasuk dalam membagi dan menimbang pekerjaan bagi data antara thread yang berbeda dan mengidentifikasi dependensi data apapun. Banyak program yang multi-thread sangat sulit untuk diuji dan juga didebug ya. Dan adalah komponen daripada proses itu, dan juga komponen juga dari teach ya tentunya. Jadi ada tadi saya disebutkan juga ya, ada komponen proses ya, ada kode program, ada data, ada stack, ada juga kalau untuk komponen kita ada ID, ada program counter, ada register set, dan juga ada stack ya misalnya. Seperti itu data tadi yang diinstruksikan di Visual View, data pada lagi program, stack penyimpanan pada setiap panggilan fungsi dan pada lokal. Heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi dinamis ya. Untuk komponen thread, yaitu thread ID, identitas unik untuk setiap thread. Untuk program kontrol menunjukkan instruksi berikutnya akan dieksekusi. Ada register set, yaitu menyimpan konteks eksekusi thread ya. Ada stack menyimpan informasi tentang panggilan fungsi dan variabel lokal untuk thread tersebut ya teman-teman. Ini ada karakteristik ya untuk proses dan juga thread. Di sini ada distribusi ya. Nah, untuk karakteristik proses ada komunikasi antar proses, ada migrasi proses, ada juga sinkronisasi. Untuk karakteristik thread, ya ada berbagai sumber daya, ada paralelisme, ada sinkronisasi ya teman-teman semuanya. Oke, berikutnya ada manajemen proses dan juga manajemen threads ya. Manajemen proses hampir sama dengan manajemen threads ya. Ada penjadwalan juga ya, penjadwalan jadwal, ada pengendalian kesalahan, ada load balancing ya. Untuk thread bedanya ada sinkronisasi antar thread, ada komunikasi antar thread. Thread dapat berkomunikasi bersama yang lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi antar proses ya. Jadi ada sinkronisasi dapat menghindari kondisi balapan dan juga deadlock ya. Kami juga bedanya adalah latency itu menyebabkan beban kerja secara merata di berbagai node untuk menghindari kemacetan dan juga meningkatkan kinerja. Ada pengambilan kesalahan, sistem harus menangani kegagalan dan proses dan juga memungkinkan pemulihan itu semuanya. Jadwalan ini sampai dijadwalkan tahap penerapan yang dimana proses produksi masa efisiensi dan juga penggunaan sumber daya yang optimal. Untuk penjadwalan yang adit itu dijadwalkan oleh sistem operasi yang memastikan penggunaan CPU yang efisien. Oke, kelebihan-kelebihannya itu untuk proses itu ada dia isolasinya kuat, ada skalabilitas, ada kemudahan penjadwalan, ada skalabilitas, ya, ada proses, ada keamanan, ada pengendalian kesalahan, ada modularitas. Untuk kekurangannya itu untuk proses itu dia memiliki operasi tinggi, ada komunikasi lambat, untuk konsumsi sumber daya, integrasi kompleks, ada manajemen sinkronasi, ada pembagian sumber daya, ada ketergantungan jaringan, ada keamanan tambahan keamanan daripada proses itu sendiri teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke kelebihan-kelebihan tadi itu, dia ada overheatnya rendah, komunikasinya cepat, ada pemanfaatan CPU, ada responsivitas, ya. Ada peningkatan kinerja, ada efisiensi memori, ada migrasi mudah, ada juga pengolahan sederhana ya. Oke. Kekurangannya tadi itu adalah isolasi lemak, keamanan kurang, fasilitas pengembangan, ada debugging sulit, ada kontrol lebih rumit, ada kegagalan berantai, ada pengolahan prioritas, ada juga overhead sinkronisasi. Oke, ini berikutnya contoh implementasi proses itu supaya kita lebih mengenai teman-teman silakan ini ya di aja. Oke, misalkan dalam satu aplikasi Hadop Matrix ya, untuk proses itu dia biasa job taker dan task taker adalah dua jenis proses utama. Job taker mengelola sumber daya dan penjadwalan pekerjaan. Yang task taker menjalankan tugas map dan juga reduce pada node yang berbeda. Kelebihannya skalabilitas, penyelesaian data, dan meluaskan. Kekurangan kompleksitas dalam pengelolaan dan konfigurasi ya, ada juga di sini implementasinya. Ada Google File System ya, untuk proses implementasi prosesnya yaitu master server dan chunk server. Master server mengelola metadata dan penjadwalan, dengan chunk server menyimpan potongan data. Kelebihannya efisiensi dan fault tolerance. Kekurangannya ketergantungan pada master server yang bisa menjadi bottleneck.
dan juga Apache Cassandra. Di sini juga prosesnya contohnya bentuk prosesnya itu setiap node menjalankan proses Cassandra yang mengelola data partisi dan replikasi. Biasanya ketersediaan data yang tinggi dan skalabilitas. Kekurangannya itu kompleksitas dalam pengolahan data yang terdistribusi. Oke, ada microservice arsitektur ya. Prosesnya itu setiap layanan berjalan sebagai proses independen, misalnya layanan pengguna, layanan pembayaran, dan layanan produk masing-masing berjalan sebagai proses terpisah ya. Kelebihannya skalabilitas, fleksibilitas, dan juga isolasi kekurangannya itu pengolahan komunikasi antar layanan yang kompleks. Oke, dengan beberapa tadi contoh terkait implementasi daripada proses itu sendiri ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam contoh implementasi daripada Treat ya teman-teman semua ya. Di sini ada salah satu AWS ya, AWS Lambda ya, tadi kenal kata juga macam service ya. Contoh implementasi Treat-nya yaitu fungsi Lambda dapat menggunakan Treat untuk menjalankan operasi paralel dalam satu instance fungsi ya. Seperti pemrosesan data batch atau menangani permintaan API secara bersamaan ya teman-teman. Kelebihannya skalabilitas otomatis dan biaya operasional yang rendah. Kekurangannya batasan pada waktu eksekusi dan kompleksitas dalam pengolahan tweet. Ya. Misalnya dalam aplikasi Apache Spark, menggunakan tweetnya dan implementasi tweetnya itu setiap eksekutor Spark menggunakan tweet untuk menjalankan tugas-tugas paralel pada data jadi atau misalnya tulisan distribut dataset. Kelebihannya mengisi data dalam memori yang cepat dan paralelisme tinggi. Kekurangannya pengolahan memori dan subordinasi tweet yang kompleks. Baik contoh implementasi tweetnya di dalam aplikasi Kubernetes. Nah, Kubernetes ya. Thread itu adalah ya Kubernetes-nya itu dalam POD container dapat menjalankan aplikasi multi-thread ya. Contohnya aplikasi web yang menggunakan thread untuk menangani permintaan HTTP secara paralel ya teman-teman semuanya. Itu kelebihannya penggunaan sumber daya yang efisien dan juga responsivitas tinggi ya. Kekurangannya kompleksitas dalam manajemen thread dan juga koordinasi. Berikutnya dalam Apache Kafka ya untuk dokumentasi tweetnya itu produser dan konsumen menggunakan tweet untuk mengirim dan menerima pesan ya. Kafka Broker juga menggunakan tweet untuk menangani partisi dan juga replikasi ya. Kelebihannya throughput tinggi dan juga latensi rendah. Kekurangannya pengolahan sinkronasi dan partisi yang kompleks. Oke, habis itu. Ada pertanyaan teman-teman terkait proses dan tweet atau pengamanan silakan. Atau pertanyaan terkait tadi penjelasan sebelumnya silakan. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Atau kecepatan ya? Atau tidak terdengar suaranya? Aman ya? Tidak ada pertanyaan ya, ada teman-teman ya? Oke, baik, 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 baik. Atau jangan-jangan saya terklik, terlempar. Sudah aman ya? Suara aman ya? Oke, baik. Jika aman, teman-teman gak ada yang standby ini. Oke, siapa yang standby? Tidak ada ya? Oke, tidak ada yang standby sepertinya teman-teman semua ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Aman Pak? Wah, Mbak Pipa ya aman ya. Oke, baik. Jika aman, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman terkait operating system support, silakan teman-teman melanjutkan program persiapannya ya baik itu laporan KPI jangan lupa teman-teman ya udah mau harus dipersiapkan dengan baik yang pembimbingan jangan lupa bimbingan sama pembimbingnya ya teman-teman semua ya bersama juga nanti diselesaikan tugas-tugasnya jangan lupa semua teman-teman yang luasnya atau yang lainnya juga ya teman-teman semua ya dan kalau kita mah kan nggak ada tugas ya kita mah ini aja ya jadi itu maksud nggak ada tugas ya jadi jurnal itu sudah mencakup nilai tugasnya teman-teman ya karena nantinya kan dalam tugas jurnal itu teman-teman kan melakukan review terhadap jurnal sebelumnya ya oh ya itu alamat jurnal sebelumnya itu ya jadi belum saya sampaikan lagi teman-teman bisa cek Google Scholar atau Scopus juga bisa ya tapi yang itu aja dulu nanti saya sampaikan kalau ada yang ini ya yang bahasa Indonesia aja dulu yang Google Scholar aja ya oke kurang lebih seperti itu yang bisa saya yang sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita tutup aja pertemuan kita hari ini ya teman-teman semua ya. Saya hari ini soalnya agak pelan ya.
Saya belum dengar suaranya teman-teman nih. Tadi saya dengar suaranya siapa Mbak dia doang ya. Yang lain gimana nih suaranya nih? Nama Holis doang nih. Holis tumben aktif terus nih Holis nih. Oh Nathan baru masuk nih Nathan ini. Tan dari mana aja Tan? Aduh. At, pemilihin At. Temennya nih At. Bandel At. Tan Halo, masih Pak. kerja Tan? Masih kerja apa? Temennya omelin tuh si Nathan tuh. At, mana si Nathan? Enggak standby kali dia juga ya. Halo, Pak. Wah, apa-apa katanya At wah. Dari mana aja nih dia nih At. Aduh. Ini saya masih kehilangan beberapa Baru teman-teman nyampe ya. rumah. Oh, baru nyampe rumah. Pantesan. Yang dua orang ini kemana ini At nih Tan. Coba kapan-kapan ajak pada kumpul Tan. Ke kampus Tan. Ya, temen-temennya ya kan. Oh, ada susah kayaknya deh, Pak. Iya ya, kayaknya ada susah ya. Nggak bisa bulan-bulan ini ya paling ya. Bulan pas mau libur kali. Pas mau uas kali pada ngumpul ya. Pas mau lapor. Emang tuh gak ada bimbingnya apa mereka nggak bimbingan apa ya? Apa online kali bimbingannya ya? Ya sudah, jika dari teman-teman Mas Lintang, Pak Julpa, bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Mas Ahmad, bagaimana teman-teman? Mas Edi, boleh? Atau Mas Lintang, Mbak Arya, Mas Romi, Mas Sofian, Mbak Julpa, Julpa lagi, Mbak Ita, Mbak Syarifat, Mbak Desi, silakan jika ada pertanyaan. Aman ya? Oke, aman ya? Oke, jangan lupa register dulu ya, teman-teman semua sebelum submit atau sebelum apa ya teman-teman. Tapi nanti kirim aja ke saya dulu ya, kita jangan sambil cek template-nya dulu ya. Oke, kirim aja ke saya dulu lewat email ya. Aman ya? Oke, aman. Baik, jika aman, baiklah. Kita tutup dengan baik pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita lancar pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan kita berikutnya juga dengan baik ya semua teman dalam keadaan selalu sehat ya karena sebentar lagi menjelang UAS ya teman-teman semua ya dan juga menjelang laporan KP juga ya teman semua ya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan baik ya teman-teman semua ya. Oke baik terima kasih banyak buat teman-temannya sampai jam ini. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam buat teman-teman semua. Saya izin selamat malam buat teman-teman semua. Malam, Mbak. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Wah, selamat malam baru Mas Fauzi nongol teman-teman juga. Oke, terima kasih. Mantap teman-teman. Saya jinit ya teman-teman ya.